Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, arus mudik Lebaran 2024 sudah dimulai. Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi 190 juta pemudik tahun ini. Bagaimana kemudian strategi pemerintah menghadapi mudik tahun ini? Berikut wawancara Adristia Cynthia dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pemirsa, arus mudik Lebaran tahun 2024 akan dimulai akhir pekan ini. Pemerintah telah memprediksi akan ada 190 juta penduduk Indonesia yang akan melakukan perjalanan mudik di tahun 2024 ini. Angka ini naik 56% dari tahun sebelumnya. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah persiapan-persiapan jelang arus mudik Lebaran tahun 2024. Tapi seperti apa kemudian persiapan-persiapannya? Sudah bersama kami Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Halo Pak Budi, apa kabar? Baik Mbak. Alhamdulillah baik. Terima kasih loh sudah mau mampir nih ke studio BTV hari ini. Ya. Pak Budi, ini kan persiapannya rencananya arus mudik Lebaran akan dimulai akhir pekan ini. Bagaimana kemudian persiapan pemerintah untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2024 ini? Ya, kita memulai ini dengan suatu kehati-hatian dan kita melakukan survei. Survei itu kita lakukan sampai 2-3 minggu. Dan memang kita agak terhentak ya, karena jumlah yang akan mudik itu besar sekali. 70% dari masyarakat Indonesia yaitu 193 juta. Oke. Nah, dengan dasar survei itu juga kita bisa mapping tujuan mana yang paling banyak, dari mana yang paling banyak bergerak dan sebagainya. Jakarta adalah satu fenomena yang akan bergerak ke timur dan barat. Dan Jawa Tengah adalah daerah yang memang menjadi daerah tujuan. Nah, oleh karenanya dengan upaya-upaya melakukan riset, lalu kita melakukan koordinasi dengan stakeholder, dengan polisi, dengan BUMN dan sebagainya. Nah, dari situ kita lalu membuat mapping untuk darat, laut, kereta api, udara gitu. Dari sekian mapping, memang yang paling kritikal itu di darat. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa apa yang akan terjadi, mappingnya, Cipali adalah suatu tempat yang paling kritikal. Karena di sana hanya 2 jalur, sementara akan menerima dari Jakarta 4 jalur, ada Cisendawu. Paling kritikal. Tapi kita sudah bicara dengan Korlantas, bicara dengan Jasa Marga, mekanisme apa yang harus dilakukan di sana. Mapping yang kedua adalah di Merak. Di Merak tentu euforia atau kegembiraan ini akan ke Sumatera. Di situ memang jadi bottleneck, tapi kita sudah minta kepada pengelola untuk membuat beberapa titik pelabuhan dan juga membuat mekanisme sistem. Jadi 1 hari sebelumnya harus mendaftarkan. Dan kita minta kapal yang lebih besar itu yang bisa jalan agar daya serapnya bagus. Yang ketiga dari Jawa Timur ke Bali atau Bali sebaliknya itu juga penuh. Ya. Nah, dari semua itu kan tentu kita tidak bisa begitu saja. Saya berkonsultasi dengan Pak Presiden. Pak Presiden ada 2 hal yang disampaikan. Saya report ada 190 juta. Lalu ya udah itu kalian jalani, tapi harus baik. Ya. Makanya ada makna atau tagline mudik ceria penuh makna. Itu doa-doa kita ya. Dan Pak Presiden melihat mapping itu mestinya ya ini dilakukan upaya mudik lebih awal. Nah, dalam kesempatan ini kita menganjurkan bukan H-4 dan 3 yang puncak, tetapi H-5, 6, 7, 8, 9, 10. Agar tidak menumpuk di hari-harinya. Bahkan juga ada beberapa diskon tol yang diberikan oleh pengelola jalan tol. Oke. Nah, artinya seperti tahun sebelumnya begitu Pak, jalur tol Trans Jawa nih yang akan menjadi banyak dilewati begitu oleh pemudik. Ada persiapan khusus nggak sih Pak untuk di jalur Trans Jawa ini? Ya, ada tentunya. Setelah kita tahu bahwa jumlah pemudik banyak dan di situ akan terjadi lalu lintas, maka kita mengadakan rakor. Rakor apa yang kita lakukan? Pertama, kita
menghitung kira-kira berapa banyak pergerakan dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Oke. Dari angka itu, maka secara teoritis ada namanya visi rasio. Kendaraan yang lewat dan kapasitas. Ya. Nah, visi rasio itu tidak boleh lebih dari 0,7. Oh, oke. Nah, dihitunglah hari ini berapa, hari ini berapa, dan dengan proyeksi itu kita bisa dari sekarang menetapkan kapan kontraflow, kapan one way. Oke. Nah, ini Kakor sudah melakukan itu. Bahkan kita bersama-sama Jasa Marga dan juga Kakor mempunyai CCTV atau alat kontrol yang berapa kilo dari titik itu, sehingga kita bisa memperkirakan katakanlah berapa jam sebelumnya. Kalau terjadi penumpukan berarti di sini yang tadinya kontraflow harus satu arah, nah kita rubah gitu ya. Tapi juga ada sistem yang lain, kita melakukan delay. Kita kumpulkan di kantong-kantong parkir, rest area agar mereka bisa menunggu. Ada satu lagi yang unik, sebenarnya kalau di pantai utara itu kan kota-kotanya kan menyenangkan. Ada Cirebon, ada Brebes, semuanya punya kekuatan. Ada Sate Gentong, ada Batibul dan sebagainya. Ada gitu ya, Pak, ya? Jadi bisa kalau rasanya macet, jalan-jalan dulu ya, jalan dulu aja. dulu. Ya. Ini sudah berpengalaman banget nih soal mudik, sudah belajar dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya Pak. Nah, kalau selain jalan tol nih Pak, bagaimana dengan masyarakat dan juga pemudik yang menggunakan transportasi lain? Kita bahas bandara Pak, bagaimana persiapannya? Bandara saya sudah juga ke sana. Jadi ada yang memang unik ya. Pesawat yang disediakan itu 420. Itu kurang dari tahun-tahun yang lalu 600. Oh, oke. Jumlah penumpangnya itu hampir sama dengan sebelumnya. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang kita harus lakukan, satu adalah bagaimana produktivitas pesawat itu tinggi. Sehingga rotasi pesawat itu tadinya mungkin 4 take off landing ditambah jadi 5 atau 6 bahkan. Sehingga apa yang harus dilakukan? Kita membuka bandara-bandara tertentu lebih lama, lebih malam. Sehingga rotasi dari pesawat itu lebih tinggi. Nah, di airport juga tidak kalah pentingnya. Jadi customer service harus bagus dan manajemen barang ini kadang-kadang jadi masalah. Jadi saya minta kepada AP melakukan manajemen dari orang-orang yang harus dipenuhi, terutama untuk barang yang baru datang, sehingga penumpang tidak terlalu lama datang ke sana. Sehingga jumlah orang sudah ditetapkan 100-200 harus di-deliver itu. Kalau tidak pasti macet. Ya, sebaliknya terutama terminal 2 ya, banyak sekali orang yang datang lebih awal, mengakibatkan tempat boardingnya itu penuh. Nah, kita membuat manajemen menganjurkan jangan terlalu cepat dan memfilter siapa yang bisa masuk ke dalam sehingga tempat boardingnya itu nggak sesak gitu ya. Dan ini kan membuat konveniensi daripada itu. Nah, penerbang memang ada yang penerbangan ada yang khusus adalah safety. Makanya kemarin seminggu yang lalu saya ke Suta itu melakukan rem check. Rem check juga. Ya, rem check, lihat landing gearnya seperti apa, mesinnya seperti apa, turbonya seperti apa, dan kita harapkan dalam 2-3 hari ke depan udah semuanya di rem check. Kita lakukan di banyak bandara sehingga tidak terjadi penumpukan di Soekarno-Hatta saja, tapi di seluruh Indonesia. Nah, tapi selain tadi operasional untuk pesawat dan juga di bandara, bagaimana dengan anomali kenaikan harga tiket, Pak? Bagaimana kemudian pemerintah memastikan bahwa ada harga tiket yang tidak terlalu melambung tinggi untuk masyarakat yang ingin mudik begitu? Ya, memang sekarang ini harga tiket itu relatif lebih tinggi karena memang ada kenaikan
aftur, ada kenaikan leasing, Ya. karena tightnya supply di dunia ya. Tapi kita mempunyai suatu mekanisme untuk menetapkan batas atas. Jadi batas atas itu tidak boleh dilampaui. Tapi ini memang untuk golongan ekonomi, ya, Ya. tidak melampaui batas atas. Kalau ada yang melampaui, maka kita ada mekanisme sanksi sesuai dengan peraturan. Tetapi ingat ya, kalau kita naik bisnis, ya itu terserah operator airline Betul. melakukan. Jangan mengharapkan itu ada batas atas. Ya yang namanya juga bisnis kan, Oke. kantongnya juga tebel kan. Benar. Oke, ada batas atas yang memang dijaga oleh Ya. pemerintah ya Pak agar Ya. tidak melampaui tinggi. Terakhir Pak, ini untuk himbauan kepada masyarakat. Ini kita tahu bahwa arus mudik sudah mendekat dan juga ada prediksi lonjakan yang juga akan terjadi. Apa himbauan masyarakat yang akan pergi mudik? Ya satu, mapping tadi diperhatikan. Kalau akan melalui itu berarti mudiklah lebih awal. Di awal. Karena jalan tol pun ada diskon Ya. ya, ke arah Merak itu 10%, ke arah Jawa 20%, tapi hari-hari sebelum hari puncak ya. Dan juga lebih lengang ya. Dan kan kita tahu anak-anak itu sudah libur ya, jadi bisa pulang duluan. Lebih awal. Kemarin ada satu contoh, seorang penarik ojol, dia cerdas sekali. Dia ajak anak dan istrinya 3 itu suruh pulang duluan. Jadi nggak barengan gitu ya Pak? Nggak barengan. Ya? Duluan-duluan. Nah, Oke. lebih murah, lebih lengang. Ya. Nah, dia baru terakhir. Oh, oke. Nah, itu satu cara yang cerdik sesuai dengan apa yang menjadi anjuran Presiden. Itu jitu harus kita lakukan. Nah, bagi mereka yang menggunakan kapal laut, karena ini kan ya lumayan jauh ya. Jauh, betul. Ya, perhitungkan dengan baik, beli tiket lebih awal, karena jumlah pergerakan laut ini rada terbatas. Ya. Oke, baik. Semoga harapannya seluruh masyarakat yang bisa mudik tahun ini lancar ya Pak, tidak ada Insya Allah. kendala-kendala yang terlalu signifikan, agar semua yang bisa mudik ke kampung halaman Ya. bisa berkumpul dengan keluarganya nih dengan aman dan nyaman. Ya. Terima kasih banyak Masih. Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi dan pemirsa. Demikianlah perbincangan kami dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait dengan persiapan arus mudik Lebaran tahun 2024. Saya Adista Cynthia, tetaplah bersama kami. Terima kasih ya Pak. Masih. Terima kasih Pak.